Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1G Perbankan Syariah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang komunikasi nonformal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Tias Astuti, NIM 205231265, dan teman saya yang pertama yaitu Inzelia Nur Hasanah, NIM 205231251, dan teman saya selanjutnya yaitu Miftahul Jannah, NIM 205231263. Selanjutnya Lutfia Nur Hanifah, NIM 205231264, dan teman saya yang terakhir yaitu Adela Fitri, NIM 205231252. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan dengan tidak mempedulikan struktur organisasi yang ada, serta menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Sifat komunikasi nonformal adalah: yang pertama, komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Yang terakhir, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekakuan biokrasi. Komunikasi nonformal dapat kita temui ketika beberapa individu menyampaikan informasi atau pesan berupa isu, gosip, bahkan rumor-rumor yang beredar. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi nonformal ini merupakan proses komunikasi yang masih belum jelas atau belum tepat kebenarannya, karena ada sumber yang terpercaya. Dengan kata lain, ketika kita hendak menyampaikan pesan dari suatu komunikasi nonformal, setidaknya menyaring dengan benar-benar dan tetap berhati-hati dalam menyampaikan ataupun menerimanya. Di dalam komunikasi nonformal, umumnya tidak memperdulikan struktur pesan atau informasi yang disampaikan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa komunikasi nonformal ini bergerak secara bebas tanpa adanya aturan yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau dalam keadaan yang tidak penting. Faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi nonformal muncul. Yang pertama, pemuasan kebutuhan manusia. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang kaku dan membosankan juga monoton. Yang ketiga, keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber informasi sebagai tali pererat hubungan dalam suatu pekerjaan dan juga organisasi. Pada umumnya, komunikasi nonformal akan menyampaikan suatu pesan atau informasi yang muncul melalui mulut ke mulut. Pesan itu akan beredar dan menjadi kabar burung. Karena pesan dalam komunikasi nonformal ini muncul dari sebuah kerumunan di mana seseorang yang ada di dalamnya menerima informasi atau pesan, dan pesan tersebut disampaikan dan diteruskan ke seseorang atau bahkan lebih banyak dari seseorang. Sehingga jadilah kabar burung yang mulai beredar kemana-mana. Dengan adanya proses komunikasi nonformal, maka informasi atau pesan yang tersampaikan dan tersebar masih masuk ke dalam kategori samar atau belum pasti. Proses komunikasi nonformal akan ada beberapa pesan, di antaranya pesan 1, pesan 1A, dan pesan 1B dari berbagai sumber yang diterima oleh komunikan. Komunikan beralih menjadi komunikator karena berubah fungsi dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi atau pesan tersebut.
pesan pun berubah menjadi pesan 1C karena adanya variasi pesan yang dia terima. Komunikan menyebarkan pesan ke komunikan lain. Namun terdapat pesan satu lainnya, yaitu pesan 1D. Hingga terdapat dua golongan, yaitu komunikan pesan 1C dan pesan 1D, dan komunikan murni pesan 1C. Ciri-ciri komunikasi nonformal menurut Robert E. Kraut, yaitu tidak terjadwal, partisipan bersifat acak, partisipan keluar dari peran yang semestinya, agendanya tidak teratur, interaktif, dan bahasa yang dipakai bersifat informal. Setiap jenis komunikasi dalam suatu organisasi selalu memakai fungsi tujuan tersendirinya yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari komunikasi nonformal adalah menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan persaudaraan dalam suatu kelompok informal. Walaupun komunikasi nonformal ini dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang masih belum jelas sumbernya, namun komunikasi nonformal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial, karena dengan adanya komunikasi nonformal ini, seseorang dapat mempengaruhi individu lain dan mampu mengatasi kebosanan karena adanya komunikasi yang formal dan terkesan kaku. Manfaat mempelajari komunikasi nonformal. Perlu diketahui bahwa komunikasi nonformal ini sangat dibutuhkan setiap perusahaan. Bahkan komunikasi nonformal ini tetap harus dijaga untuk menjaga silaturahmi atau hubungan antar individu dalam suatu perusahaan organisasi. Sehingga ada beberapa manfaat jika mempelajari komunikasi nonformal, yaitu yang pertama, mempererat hubungan antara individu. Ketika Anda menggunakan komunikasi nonformal dalam organisasi, maka Anda secara tidak langsung dapat mempererat hubungan antara individu sesama anggota dalam suatu organisasi karena sifatnya santai dan ringan. Kedua, mencairkan suasana. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa komunikasi nonformal ini bersifat ringan dan santai, maka komunikasi nonformal ini dapat mencairkan suasana dikala komunikasi formal mulai tegang. Yang ketiga, jembatan komunikasi formal. Anda perlu mempelajari komunikasi nonformal ini sebagai intermezzo, sama halnya dengan mencairkan suasana, bahwa komunikasi nonformal ini dapat dijadikan pembuka sebelum menuju obrolan yang sifatnya serius agar tidak terlalu tegang dan dalam suatu obrolan. Lobbying. Anda mempelajari komunikasi nonformal ini dapat membawa Anda ke lobbying. Dengan kata lain, Anda akan bisa melakukan negosiasi dengan bahasa ringan dalam komunikasi nonformal. Ada kalanya komunikasi nonformal ini digunakan ketika kita berbicara dengan atasan kita. Namun, ada kalanya tidak sering menggunakan komunikasi nonformal ini. Dengan tetap menjaga kehormatan atasan kita di depan publik, maka kita harus pandai bersikap dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita kebablasan menggunakan komunikasi nonformal yang tidak tepat dan dengan waktunya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.